Selamat pagi buat kita semua, seluruh rekan tani Nusantara. Di sini kita akan berbagi cara penggunaan hidrogen peroksida atau H2O2 yang mengandung 50% H2O2-nya. Pertama-tama, jadi saya ingatkan dulu sebelum kita menyentuh ini H2O2 ini atau tempat wadahnya, sebaiknya kita utamakan safety karena ini kandungannya 50%. Jadi sangat butuh hati-hati sekali. Jadi kalau yang untuk 3% saya biasanya langsung pegang. Jadi ini karena ini 50%, dan terutama jangan sampai mengenai terutama bagian mata, mulut, karena ini bisa membahayakan. Seperti mata bisa membutakan juga. Jadi sebaiknya kalau bisa, kalau ada kacamata atau pakai masker juga dan sarung tangan. Cuman kalau kebetulan saya tidak ada sarung tangan, tidak ada kacamata juga, jadi kita sediakan air. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita tidak punya alat-alat safety tadi, kita menyediakan air. Jadi sini saya akan membagikan untuk perendaman benih, dosisnya beda-beda. Dalam penyiraman tanaman nantinya, penyemprotan tanaman di lahan, itu untuk dosisnya beda. Jadi sebaiknya jangan di skip, disimak baik-baik, karena ini H2O2 kalau berlebihan pun tidak bagus. Jadi kita sekarang untuk perendaman benih dulu. Ini benih apapun bisa, pun benih cabai atau yang lainnya bisa juga. Jadi sebelum kita menggunakan, tangan kita basahi dulu untuk meminimalisir kepekatan dari H2O2 tadi kalau terkena tangan. Oke. Langsung kita cucikan lagi tangan. Jadi ini kita menggunakan sedotan jarum suntik. Kita ambil 1 ml atau 1 cc. Nih 1 cc. Oke, kita campurkan ke dalam 1 liter air. Kita bersihkan. Oke, langsung basahin tangan lagi karena ini sangat keras.
langsung kita rendam benih. Ini untuk ngerendamnya nggak usah lama-lama, kurang lebih 30 menit aja. Kalau yang ini udah aman untuk dipegang, tapi jangan diminum. Oke, kita lanjut. Ini kita anggap aja udah 30 menit. Jadi untuk penyiraman di tanaman, penyepraian di tanaman, tidak usah mengikuti dosis ini kalau ini terlalu tinggi dosis untuk perendaman benih. Jadi kita menggunakan satu tetes saja untuk 1 liter untuk penyiraman. Jadi tidak usah banyak-banyak. Contoh 20 liter ya 20 tetes saja. Jadi kalau yang untuk H2O2 yang 3% untuk penyiraman tanaman, dia kalau saya dosis dari 1 liter air hanya menggunakan H2O2 yang 3%, hanya 1-2 sendok batasnya. Jadi kalau untuk perendaman benih saya menggunakan 5 sendok makan campur 1 liter air untuk perendaman benih. Sebaiknya penggunaan H2O2 jangan berlebihan juga. Dan sifat dari H2O2 ini adalah sebagai fungisida dan penambah oksigen pada tanah. Dia sifatnya bukan seperti, jadi saya sarankan kalau kita menggunakan trichoderma H2O2 sebaiknya jangan bersamaan, karena sifat H2O2 membunuh jamur, membunuh bakteri. Jadi trichoderma itu adalah jamur baik, jamur pembunuh jamur patogen dan bakteri patogen juga. Jadi sebaiknya jangan diaplikasikan bersamaan. Dan sifat-sifat dari H2O2 adalah sebagai fungisida secara instan, membasmi secara instan, bukan untuk jangka panjang. Jadi dia kalau habis nanti waktunya, reaksi H2O2 nya udah habis, udah netral kembali contoh di lahan ya. Kalau contohnya jamur atau bakteri datang di bawah angin atau di bawah air, ya bisa jadi tanaman kena juga. Jadi sifat H2O2 ini pembasmi penyakit pada tanaman adalah sementara, karena dia instan. Jadi H2O2 nya terkena jamur, bakteri, langsung hilang memang, tapi habis reaksinya ya bisa datang lagi. Beda dengan trichoderma. Kalau trichoderma dia sifatnya untuk jangka panjang, kita aplikasikan sekarang, dia bisa jadi menyebar. Memang mati juga karena dia melawan jamur patogen, cuman butuh waktu lama. Jadi kalau sifat trichoderma nggak usah terlalu sering diaplikasikan pun bisa, sering pun bagus juga. Beda dengan H2O2, ya sifatnya habis diaplikasikan udah hilang, bukan nggak berlama-lama. Jadi sekian, hanya segitu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan
mengerti dan paham apa yang saya katakan. Terima kasih.